Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam yang disusun oleh saya, Dimas Anggereksa. Saya Trimutia Hutami. Saya Meilinda Risnaintin. Saya Nur Hanifah. Saya Larasati Adira Dwi Cahyo. Next. Spirit Islam dan cara mengetahuinya. Spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Spiritual Islam muncul sejak pada abad ke-7 Masehi, diawali dari pencerahan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh pengikutnya. Next. Cara mengetahui dari rukun Islam dan 5 sendi rukun Islam tersebut adalah yang pertama, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam. Ketiga, membayar zakat kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, puasa dari matahari terbit hingga terbenam selama 30 hari pada bulan ke-9 Ramadan. Kelima, ibadah haji ke Mekah sekali seumur hidup jika mampu secara materi dan sehat jasmani. Konsep spiritual menurut Islam terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, bahwa ajaran spiritual Islami hanya dapat diperoleh melalui jalan syariah Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Allah telah memberikan potensi fasik dan takwa. Manusia dapat memilihnya, apakah akan mengotori jiwanya, fasik, atau akan menyucikan jiwanya, takwa. Rujukan utama Islam bentangan dan bentangan sejarah sirah Nabi dan sahabat. Al-Quran yang pertama, Al-Quran berdiri sebagai kompas moral dan sumber utama kepercayaan serta perbuatan bagi umat Islam. Yang kedua, Al-Quran menginformasikan tentang perilaku, hukum, keimanan, dan praktik di seluruh spektrum kehidupan agama dan duniawi. Yang ketiga, sebagai transkrip harfiah firman Allah Subhanahu wa taala, Khozi mengatakan bahwa Al-Quran dianggap suci, murni, tidak rusak, dan tidak dapat salah. Lalu di hadis merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Rasul atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu. Sirah Nabi. Pertama, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Beliau menjadi tauladan seluruh umat Muslim di dunia. Yang kedua, kenabian Nabi Muhammad SAW ketika menjelang diturunkannya wahyu pertama dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga, setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sirah sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad menjadi salah satu khalifah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Sahabat Nabi yang selalu menjadi penyemangat Nabi Muhammad untuk menyebarkan dakwah Islam. Para sahabat Nabi berkontribusi terhadap perkembangan Islam di masa lalu, sehingga sampai saat ini Islam terus berkembang dan menjadi agama yang paling besar di dunia, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talhan bin Ubaidillah. Lihat untuk persoalan kontemporer.
Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Masalah-masalah persoalan kontemporer seperti bagaimana bentuk bumi bulat atau datar, apakah benar kalender Masehi milik umat Kristen, kenapa umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri sering berbeda-beda dan sulit disatukan. Apakah nasionalisme bertentangan dengan Islam? Kenapa ajaran Islam yang sering dituduh sebagai teroris dan sebagainya? Oleh sebab itulah, ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum, dan dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.